Halo Sobat RSUD RH Santipi Cilengsi, perkenalkan nama saya Dr. Ivan Rinaldi, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskuler dan endovaskuler di rumah sakit ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan perawatan kateter selang cuci darah, terutama pada saat pasien menjalani inisiasi cuci darah dan juga bagaimana cara melakukan pergantian balutan. Kateter hemodialisa atau selang cuci darah ini merupakan salah satu akses vaskular yang sering digunakan pasien terutama pada saat awal-awal pasien menjalani cuci darah. Infeksi pada pemakaian selang cuci darah atau kateter hemodialisis ini adalah suatu hal yang cukup sering kita temui dalam praktek sehari-hari. Dampak dari infeksi kateter hemodialisis ini sangat serius, menimbulkan morbiditas untuk pasien-pasien kita. Dengan melakukan perawatan kateter dengan baik, harapannya kateter akan dapat bertahan lebih lama dan juga pasien dapat terhindar dari masalah infeksi. Video ini ditujukan untuk kepada petugas medis yang akan melakukan perawatan kateter hemodialisa baik pada saat inisiasi hemodialisa dan juga pada saat melakukan pergantian perban. Dalam melakukan persiapan hemodialisis, sebaiknya disiapkan alat-alat yang sudah steril untuk mencegah terjadinya kontaminasi yang bisa terjadi pada saat tindakan cuci darah. Berikut alat-alat yang disiapkan. 1. Kasa atau kapas dan juga antiseptik. Antiseptik dapat menggunakan kloreksidin, alkohol, ataupun povidone iodine. 2. Sarung tangan steril. 3. Spuit steril. 4. Plester yang sudah disterilkan. 5. Cairan NaCl 0,9%. 6. Tempat sampah. 7. Alas steril. Hand hygiene atau cuci tangan ini adalah salah satu prosedur penting dalam pencegahan infeksi kateter. Cuci tangan dapat menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand rub dengan bahan dasar alkohol. Cuci tangan menggunakan standar protokol yang dikeluarkan WHO, yaitu cuci tangan 6 langkah selama 45-60 detik. Ada beberapa waktu di mana kita harus melakukan cuci tangan, yaitu 1. Sebelum kontak dengan pasien. 2. Sebelum tindakan asepsis. 3. Setelah menyentuh darah, cairan tubuh pasien. 4. Setelah kontak dengan pasien. 5. Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Karena proses inisiasi hemodialisis adalah proses yang beresiko menimbulkan kontaminasi darah, petugas diwajibkan menggunakan alat perlindungan diri atau APD, seperti gaun, masker, dan juga sarung tangan. Masker dapat mengurangi resiko terjadi kontaminasi kateter atau exit site dari batuk atau bersin yang dapat menyebarkan droplet yang mengandung bakteri infeksius. Dan untuk mengurangi resiko kontaminasi kateter juga, sebaiknya pasien juga menggunakan masker selama menjalani proses hemodialisa. Tindakan aseptik pada hap ini adalah proses yang sangat penting karena mencegah kontaminasi hap dengan selang bloodline yang dialiri oleh darah. Sebelum membersihkan area sambungan, pasang alas steril di bawah kateter. Pada kateter port atau hap ini selalu ditutup dengan penutup cap apabila tidak digunakan untuk hemodialisa. Pertama-tama lakukan tindakan antiseptik dengan menggunakan alkohol, klorheksidin, ataupun dengan cairan povidone iodine pada area penutup atau cap sebelum dibuka. Buang alkohol swab yang sudah kotor dan lepas sarung tangan ke tempat sampah yang sudah disiapkan. Lakukan ulang hand hygiene, kemudian pakai sarung tangan yang baru. Cap kemudian dilepas dan kemudian kateter hap dibersihkan lagi dengan antiseptik yang baru. Apabila tahap ini tidak dilakukan dengan baik, maka pasien sangat beresiko terjadi kontaminasi bakteri yang dapat masuk ke dalam darah dan menimbulkan kondisi infeksi bakteriemia. Kemudian biarkan agar bagian port mengering sebentar. Sambungkan spuit ke kateter port, kemudian lakukan protokol standar seperti mengeluarkan antikoagulan, memastikan darah dapat diaspirasi ke dalam spuit. Selanjutnya, lepas spuit dan sambungkan selang bloodline ke masing-masing hap dan proses hemodialisa berjalan. Sebagian besar kateter yang digunakan untuk hemodialisis adalah jenis kateter tunneling. Petugas wajib memeriksa kondisi exit site dan membersihkannya. Sebelum melakukan perawatan exit site, lakukan proses hand hygiene dan menyiapkan alat-alat yang sudah steril seperti sarung tangan steril, kasa steril, salep antibiotik. Lepas perban yang sudah lama,
dan lakukan pemeriksaan pada area exit site, tunnel site. Apakah ada kemerahan, pembengkakan, nyeri tekan, ataupun adanya pus atau nanah yang keluar dari exit site. Bersihkan area exit site dengan gerakan sentrifugal dari dalam keluar dengan menggunakan antiseptik seperti alkohol ataupun klorhexidin. Berikan solep antibiotik pada area exit site, tutup hap dengan cap yang baru, dan selanjutnya ditutup dengan perban. Demikian video edukasi mengenai perawatan kateter hemodialisa ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.